Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin serta para pendengar yang dirahmati Allah, tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan anugerahnya. Salawat beserta salam kita doakan agar disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, para kerabat dan para tabi'in. Semoga Allah mencurahkan inayah yang tiada henti-hentinya kepada para ulama, para syuhada, para aulia, para salihin. Dan kita juga berdoa semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Seandainya ada di antara kita anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, semoga Allah memberikan solusi dan jalan keluar kepadanya. Seandainya ada di antara kita anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Seandainya ada di antara kita anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Dengan mengharap rahmat dari Allah, mari kita mulai pengajian dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin dan para pendengar yang berbahagia. Yang ketiga, pemikiran Muhammad Abduh yang terkait dengan pembelajaran kita malam ini adalah pemberantasan taklid buta. Apa itu taklid buta? Taklid buta itu hanya meyakini kebenaran dari satu sumber, dari gurunya saja tanpa mempertanyakan apa dalil dari pemikiran tersebut. Menyudatannya yang bagusnya pu hukumnya lagi kepegah le tengku. Bagaimana caranya ini? Lagi nyong pernah oleh dengku. Pakai menan dengku pernah home. Nya urusan dengku ke urusan lun. Nya namanya taklid. Pakai menan nedang semayang. Lagi nyolo dengku. Pakai menan baca Al-Fatihah. Lagi nyolo dengar dengku. Itu taklid buta namanya. Tidak pernah mencoba memahami kenapa gurunya, kenapa tengkunya membaca seperti itu, kenapa tengkunya berpikiran seperti itu, kenapa gurunya bersikap seperti itu. Taklid buta. Jadi gemuruno atau beribadah, melaksanakan aktivitas-aktivitas peribadatan atas dasar meniru, bukan berguru. Tumire kan mengure. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lagi nyanci, berjaro menuh lagi nyanci, bermude-mude lagi nyanci. Waktu datang yang pakai menan home, cikah lagi ya. Bek lu tak manyong, kan begitu. Hanya menimbulkan masalah. Itu namanya taklid buta. Taklid buta itu akan menimbulkan akibat-akibat yang sangat berbahaya bagi masa depan umat Islam. Jangka panjang, bukan jangka pendek. Sehari dua hari mah ada. Tetapi untuk keperluan-keperluan jangka panjang, taklid buta akan sangat berbahaya. Akan menciptakan pembodohan di tengah-tengah umat. Dan kalau umat sudah bodoh, kalau umat sudah terbiasa dengan taklid buta, lalu mereka terbiasa dengan suasana bodoh, maka hilang dinamika berfikir, hilang sikap kritis dalam memahami sesuatu. Begitu ada informasi yang disampaikan kepadanya, begitu ada petuah dan pelajaran, dia hanya meyakini itulah sesungguhnya yang benar. Lagi nyanduh yang beda bacut, laju pun salah gop. Nyahana ya, yang salah. Muncul krek-krok, muncul konflik di tengah-tengah masyarakat. 2 minggu yang lalu ada salah seorang jemaah kita datang ke sini
pernah memiliki pengalaman serupa. Di suatu tempat, kata beliau menceritakan kepada kita di sini, di suatu tempat ada orang yang menyalahkan orang lain yang sedang melakukan aktivitas ubudiyahnya. Lalu yang lain ini pun mempertahankan diri, menyalahkan orang yang menyalahkan itu. Muncullah konflik, saling menyalahkan di tengah umat Islam. Waktu lagi yang urung non Islam, ipok jaro habis gelak aja, jancok katanya. Jadi ini bahaya betul ini. Taklid buta akan membawa bahaya yang sangat besar bagi perkembangan masa depan umat Islam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Pemberantasan taklid buta ini hanya dapat dilakukan dengan belajar. Bukan dengan cara-cara lain. Bukan dengan menyemangati, dengan seminar, dengan macam-macam. Pugot acara simposium besar-besar. Pugot tablik akbar. Pugot pawai sepanjang 1 kilometer jalan kaki. Tidak bisa menghapus taklid buta itu. Taklid buta hanya bisa diberantas dengan pendidikan. Memang tidak nampak 1-2 hari, tetapi pendidikan itu selalu memberikan pengaruh-pengaruh jangka panjang. 1 hari, 2 hari orang mungkin belum bisa berubah, tetapi lama-kelamaan secara perlahan dengan pendidikan terus-menerus ia akan menjadi orang-orang yang cerdas. Pada saat kecerdasan sudah dimilikinya, mulailah ia kritis, mempertanyakan. Walaupun tidak langsung kepada gurunya, mungkin karena tradisi gurunya kalau biasa belum terbiasa di soal-soal, ditanya-tanya, belum boleh dikritik, minimal dia mempertanyakan pada dirinya dulu. Kenapa ini begini? Apa dalilnya? Apa sumbernya? Bagaimana memahami sumber itu? Atau bagaimana wajhul istidlalnya? Bagaimana dalil itu dipahami sehingga menjadi seperti ini? Sehingga melahirkan kesimpulan seperti ini. Dari situ muncul dorongan untuk membaca tidak hanya satu sumber, tetapi juga untuk mencari, meng-cross check kepada sumber-sumber lain. Tidak hanya baca satu kitab, tapi membaca 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga tidak muncul klaim yang kenyo kitab yang paling betul, yang lain kan mandum. Klaim itu model taklid buta, walaupun cara ngurung, kadang kamalin dan kadang sudah sangat berpengetahuan, kadang mungkin sudah berpendidikan tingkat tinggi. Tetapi kalau sudah muncul klaim, inilah kitab yang benar, yang lain salah, itu sama modelnya dengan taklid buta. Orang yang tidak taklid adalah orang yang cerdas, di mana kecerdasan itu diperoleh dari pendidikan dan berujung kepada terbuka wawasan. Bahasa kitanya yang populer ini panjang antino. Dapat menerima semua channel, dapat menangkap semua pemikiran. Ketika dia tangkap itu bukan diterima semuanya, bukan diamalkan semuanya, tetapi lewat proses penyaringan, lewat proses selektivitas. Setelah diseleksi, diuji dengan menggunakan dalil-dalil dan wajhul istidlal yang benar, dengan menggunakan kriteria-kriteria untuk mengukur apakah dalil itu sudah benar, barulah diterima. Maka orang yang taklid buta sebenarnya tidak hanya dalam pengertian orang yang sedikit belajar saja, tetapi juga bisa saja orang itu taklid buta ketika datang informasi kepadanya tetapi tidak pandai menyeleksi mana yang benar, mana yang keliru. Sering sekali orang bagahdok, istilah orang kita sekarang. Bagahdok dalam arti begini. Begitu ada satu paham yang agak baru sampai ke tengah-tengah dia menjadi sangat bangga dengan memahami dan menyebarkan paham baru itu. Baru-baru ini ada di Darussalam. Nyok ada pegah. Ada cita pegah perlema, harus ada pegah-pegah yang lagi yo. Mbek tak tuk-tuk. Ada seorang doktor, memang orang doktor ini belajar di IAIN ya, di berbagai sumber dia belajar. Lalu dia sampaikan pemikirannya ke tengah-tengah mahasiswa
ke tengah-tengah masyarakat ilmiah. Apa? Mainstreaming undang-undang peradilan agama baru. Artinya membuat atau mengupayakan pengarus utamaan model undang-undang peradilan agama yang baru. Yang lama itu tidak berpihak kepada kaum perempuan katanya. Ini perlu undang-undang peradilan agama yang berpihak kepada kaum perempuan. Pok-pok jaro wadah salah kan pidato lagi ya. Hebat betul ini. Bagaimana undang-undangnya? Undang-undang baru ini mengatur persoalan-persoalan pernikahan, nikah, talak, rujuk, hadanah, dan beberapa hal-hal yang terkait dengan ahwalus syahsiyah, dengan hukum privat, hukum keluarga muslim. Kalau sebelumnya di dalam undang-undang peradilan agama bahwa undang-undang perkawinan dan undang-undang peradilan agama bahwa wanita yang diceraikan itu misalnya ada kena masa iddah, ada yang 3 bulan dan ada yang 4 bulan 10 hari, maka mainstreaming ini mengubah paradigma. Mengubah paradigma, bukan 3 bulan, bukan 4 bulan, tapi setahun. Dan masa iddahnya berimbang. Perempuan yang diceraikan, masa iddahnya setahun. Laki-laki yang menceraikan istrinya juga tidak boleh menikah selama setahun. Untuk apa itu? Untuk menghargai perempuan. Nyambar. Nyan ada orang yang hebat kan begitu. Hebat betul ini pemikiran ini, baru ini, belum ada sebelumnya ini. Ini betul-betul cerdas ini, nilai intelektual tinggi ini. Bang gedengai kok sampai jujur tempat. Pergi ke sini dia sampaikan itu, pergi ke sana dia sampaikan itu. Ini juga taklid buta namanya, taklid buta kepada si doktor itu. Kenapa? Karena tidak selektif. Walaupun yang mengikutinya orang-orang berpendidikan tinggi, ini juga taklid buta. Kenapa? Karena tidak mempertanyakan dari mana sumbernya itu. Bagaimana logika-logika sehingga mendapatkan pemahaman kesimpulan seperti itu? Bagaimana cara membangun argumen? Apa dasar argumen itu? Hana membacut tem. Nggak ada. Karena tidak ada, itu juga taklid buta namanya. Dan ini juga berbahaya bagi masa depan umat Islam yang seperti ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, salah satu sikap orang cerdas adalah kritis. Orang yang tidak taklid buta adalah orang yang kritis, mempertanyakan apa kebenaran, mengapa dianggap benar, apa alasan-alasan sehingga itu menjadi benar, dan apakah alasan-alasan itu juga dapat dibenarkan atau tidak. Itu kritis namanya. Sehingga ketika terjadi atau ketika ia menerima satu informasi baru, satu pengetahuan baru yang sebelumnya belum diterima, tidak ditolak secara menyeluruh, juga tidak diterima secara keseluruhan. Tetapi ada proses selektivitas. Ada yang dapat diterima, ada yang harus disaring lebih dahulu, ada bahkan yang mesti ditolak mentah-mentah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, inilah beberapa pemikiran Muhammad Abduh yang terkait dengan pelajaran ilmu kalam. Kita lanjutkan kepada tokoh keempat, namanya Jamaluddin Al-Afghani. Ini sangat terkenal, beliau ini sebagai tokoh politik sebenarnya di dunia Islam. Tetapi kita tidak melihat politiknya. Pemikiran beliau tentang politik, salah satunya yang terpenting adalah melakukan islamisasi terhadap praktek politik. Apa itu praktek politik? Menurut beliau politik itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah cara memperoleh kekuasaan. Yang kedua adalah penyelenggaraan kekuasaan. Dan yang ketiga pengalihan kekuasaan. Itulah politik menurut beliau. Politik selalu berbicara pada tataran kekuasaan, baik dalam hal memperoleh kekuasaan, menyelenggarakan dan mempertahankan kekuasaan, serta mengalihkan kekuasaan dari satu sistem ke sistem lain, dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain.
penyelenggaraan kekuasaan Islam atau penyelenggaraan kekuasaan di negara-negara Islam, ada yang sudah bersifat Islami, tetapi banyak pula di antaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Yang bersifat Islami sebenarnya mudah sekali dicontoh. Ada panduan secara global di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan yang lebih penting lagi adalah ada contoh keteladanan dari sunnah Nabawiyah. Ada dipraktekkan oleh Rasulullah, lalu dilanjutkan tradisinya oleh 4 orang sahabat Khulafaur Rasyidun atau Khulafaur Rasyidin. Ini adalah panduan untuk melihat apakah praktek perebutan atau praktek perolehan kekuasaan, penyelenggaraan kekuasaan, dan peralihan kekuasaan dari satu orang atau dari satu sistem ke sistem lain, apakah ada mengikuti corak seperti ini? Jika ada, itu berarti sudah Islami. Jika belum, berarti perlu dipertanyakan lebih dahulu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, banyak sekali praktek perolehan kekuasaan di dunia Islam tidak dilakukan sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabawi. Sistem turun-temurun, sebagaimana dipraktekkan oleh banyak sekali kesultanan, banyak sekali negara-negara dan kerajaan-kerajaan Islam, itu tidak seluruhnya sesuai dengan asas-asas Islami yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, waktu itu Jamaluddin Al-Afghani memberikan kritikan, mengkritik dunia Islam, mengkritik kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam. Mengapa mereka tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Mengapa mereka tidak mengikuti apa yang pernah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat ternama dari Rasulullah? Kalau umpamanya ada jawaban-jawaban yang mengatakan sulit sekali mengikuti apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah, maka jalan keluarnya adalah mengapa sulit, mengapa susah untuk mengikuti. Bukankah kebaikan di tengah umat Islam apabila mereka sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam, tidak hanya dalam hal-hal tertentu saja, tetapi bersifat menyeluruh. Inilah yang disebut dengan kafah. Kafah artinya menyeluruh. Tidak hanya dalam soal ubudiyah muamalah, tetapi juga dalam soal-soal yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan. Itu dari segi perolehan. Dari segi penyelenggaraan kekuasaan juga demikian. Bagaimana cerminan cara Rasulullah memimpin negara? Bagaimana cerminan yang diperlihatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika memimpin negara? Begitu pula dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menjadi orang yang sangat sederhana. Bukan orang yang kaya setelah menjadi penguasa. Bukan orang yang menikmati fasilitas negara demi menyelenggarakan kekuasaan. Mereka betul-betul menjadi khadimul ummah, pelayan umat, pelayan masyarakat. Bukan mengeksploitasi masyarakat. Kita sering dalam kampanye itu mengklaim diri untuk akan menjadi melayani masyarakat. Tetapi waktu kampanye kedua apa yang pernah dikampanyekan, apa yang diutarakan oleh Jamaluddin Al-Afghani sangat relevan sekarang ini kita bicarakan. Begitu banyak kita lihat orang-orang yang lupa pada kedudukan yang sesungguhnya itu adalah amanah, yang sesungguhnya itu seandainya dia bisa menjalankan prinsip-prinsip Islami, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah. Tetapi lagi-lagi kita sering sekali lupa kepada masa lalu cemerlang. Masa lalu Islam yang cemerlang adalah ketika umat Islam dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hidup sederhana, yang konsisten, yang yang istiqamah di dalam menjalankan roda pemerintahan, di dalam menyelenggarakan kekuasaan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Islamisasi politik juga bermakna bahwa dalam praktek perolehan kekuasaan, penyelenggaraan kekuasaan, dan peralihan kekuasaan itu mengikut sertakan nilai-nilai keagamaan, norma-norma Islam.
nilai-nilai ketauhidan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam semua aktivitas tersebut. Ketika seseorang ingin membuat kebijakan-kebijakan, ketika seorang penguasa akan membuat sebuah keputusan, maka dia menyoal hati nuraninya. Apakah keputusan-keputusan ini betul-betul diridai oleh Allah? Apakah keputusan-keputusan ini akan membawa kemaslahatan kepada umat manusia? Bukan hanya kemaslahatan kepada jumlah kalangan yang terbatas, kepada kroni, kepada keluarga, kepada orang-orang tertentu saja. Itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dimiliki di dalam penyelenggaraan kekuasaan, di dalam politik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita baca panduan dari Rasulullah, sebenarnya betul sekali apa yang disuarakan oleh Jamaluddin Al-Afghani ini. Kita lihat misalnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Man ista'malnahu bi'amalin farazaqnahu fama akhada ba'da dalika fahuwa ghulul. Barang siapa yang kami pekerjakan dia untuk menduduki suatu jabatan, maka kamilah yang akan membayarnya karena ia menduduki jabatan itu. Kami di sini artinya negara. Maka barang siapa yang mengambil selain dari yang sudah dibayarkan oleh negara kepadanya, maka itu bermakna penggelapan, bermakna penyimpangan, bermakna korupsi, bahasa orang modern sekarang ini. Suatu kali seorang pejabat negara, seorang amil, seorang gubernur kalau kita sekarang, datang kepada Rasulullah, melaporkan kepada Rasulullah jumlah perolehan pajak yang diterima selama setahun ini. Ia datang kepada Rasulullah, ia menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ini adalah pajak negara yang dibayarkan oleh pengusaha dan oleh pihak-pihak wajib pajak. Sedangkan sisanya itu mereka berikan untuk saya, bukan diberikan kepada negara. Lalu Rasulullah bertanya kepada gubernur ini, afala idza qa'adta fi baiti abika wa ummika ara'aita ayuh dalaka afara'aita ayuh dalaka. Wahai gubernur, seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah bapakmu atau di rumah ibumu, apakah engkau juga diberikan hadiah seperti ini? Begitu pertanyaan Rasulullah. Artinya Rasulullah ingin mengkanter, ingin mempertanyakan, kenapa hadiah dia terima begitu banyak? Kalau umpamanya dia tidak memiliki jabatan, apakah orang mau memberikan hadiah kepadanya? Kalau dia hanya duduk-duduk saja di rumah bapaknya, di rumah ibunya, apakah dia mendapatkan hadiah seperti ini? Jawabannya tentu tidak. Sering sekali orang memberikan hadiah kepada pejabat, orang memberikan hadiah kepada orang kaya. Banyak sekali orang-orang miskin masih. Berkali-kali kita baca di media massa, ada pejabat menerima hibah dari sumber ini, dari sumber itu. Pejabat-pejabat tinggi menerima hibah, menerima pemberian dari orang lain. Sedangkan orang-orang miskin begitu banyak, tak ada yang berhibah. Raya-raya biasa, calo-hana sobi hibah. Artinya apa? Orang memberikan hadiah itu tentu ada kepentingan, ada kalkulasi, ada perhitungan-perhitungan tertentu. Makanya mereka mau memberikan hadiah. Artinya menyumbang 100, minta ganti 1000. Ketika seorang pejabat diberikan hadiah yang besar, maka hilang sikap kritis dan selektifnya. Dan pada gilirannya nanti, sang pejabat ini akan terbujuk
akan tergoda dengan fasilitas-fasilitas hadiah itu. Maka ketika dia mengambil keputusan, ketika dia membuat ketetapan-ketetapan sebagai kelanjutan dari kewenangannya dalam jabatan itu, maka dia selalu membuat perhitungan-perhitungan akan menguntungkan pihak-pihak yang memberikan hadiah itu. Ada seorang bercerita kepada saya, mengurus uang kredit di sebuah perbankan susahnya setengah mati. Banijak Cina bram pre plepeng laju. Cukup bagai tu bi. Tanya huruf si ploh roga alai tu bi pengnya. Ini pengakuan seseorang. Kenapa seperti itu terjadi? Pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Karena mungkin ada kalkulasi-kalkulasi. Ada perhitungan-perhitungan sebelumnya atau sesudahnya. Nyoputa bayu, nyoputa bi kredit dulu, ditahan. Nyoru begitu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kalau umpamanya praktek-praktek seperti ini terus dibiarkan tanpa dihalangi, tanpa dibatasi, maka terjadilah penyelenggaraan kekuasaan yang korup, yang kotor, yang menyengsarakan umat, dan seterusnya. Maka ketika Jamaluddin Al-Afghani menyuarakan hal ini sebenarnya tidak hanya sesuai di masa-masa beliau hidup, tetapi juga relevan hingga sekarang. Ada salah satu hadis Rasulullah lagi, antara lain diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Apa katanya? Man waliyul lana walaysat lahu zaujatun falyatazawwaj aw laysa lahu khadimun falyakhuz khadiman aw laysa lahu maskanun falyakhud maskanan aw laysat lahu dabbah falyakhud dabbatan fama akhada ba'da dalika fahuwa ghulul. Barang siapa yang kami percayakan untuk menduduki sebuah jabatan, kata Rasulullah, sementara ia belum mampu untuk beristri. Pejabat-pejabat zaman dulu, zaman nilai gubernur-gubernur itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang mampu. Kan kalau belum mampu ini ceritanya, ia butuh kepada asisten atau pembantu, sementara dia tidak mampu membayar gaji pembantunya. Maka bolehlah ia ambil uang negara untuk membayar pembantunya itu. Atau ia tidak punya tempat tinggal karena memang belum mampu memiliki rumah. Bolehlah ia mengambil rumah milik negara selama ia masih menjabat itu. Atau dia tidak memiliki binatang, dabbah. Binatang di sini maksudnya binatang tunggangan di masa itu. Kalau bahasa kita sekarang kendaraan. Bolehlah ia menggunakan uang negara untuk membeli kendaraan itu atau menggunakan kendaraan milik negara itu. Fama akhada ba'da dalika fahuwa ghulul. Barang siapa yang mengambil selain yang dibolehkan itu, yang 4 macam itu, yang dibenarkan itu, berarti dia telah melakukan korupsi, melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, berat sebenarnya tanggung jawab. Ada fasilitas yang boleh digunakan untuk seorang pejabat, ada. Kalau tak punya rumah silahkan ambil rumah negara, milik negara, rumah dinas.
Kalau tidak punya karena pucuk lo. Kena kita yang titip bulan. Ada uang sewa rumah Robi Raya, sewa rumah juga dibayar. Kalau tidak punya kendaraan silahkan. Kenapa? Karena pejabat itu harus bergerak terus menerus untuk melayani umat. Tidak mungkin dia melakukan pergerakan dengan mobilitas tinggi kalau dia tidak memiliki kendaraan. Tapi lagi-lagi kendaraan dinas dipakai untuk keperluan dinas selama menjabat. Setelah menjabat kembalikan, dipakai lagi oleh orang lain yang menjabat, bukan didem. Bukan dibeli lagi. Tahun depan ada pejabat baru lagi, beli lagi kendaraan baru, tahun depan lagi ada lagi, gaduh belum motor baru. Tapi jadi begitu praktek penyelenggaraan kekuasaan mesti diislamikan agar sesuai, agar mencapai mardatillah. Tidak hanya bagi pejabat itu, tetapi lebih penting adalah dapat menciptakan kemaslahatan kepada seluruh rakyat yang dia pimpin. Yang ketiga, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani juga tentang politik adalah umat Islam tidak boleh sama sekali meninggalkan dunia politik. Mereka punya kewajiban untuk menjadi penguasa, tidak hanya di negerinya, tetapi menjadi penguasa dunia. Kenapa? Karena kalau umat Islam tidak menguasai dunia, maka umat Islam akan tertindas. Sering orang menyuarakan, oh nyajai ya. Begitu kita mulai ngomong tentang keinginan umat Islam untuk menguasai dunia, oh itu tidak mampu. Begitu dikatakan tidak mampu, hilang terus semangat kita. Ibu-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.